Beribadah ke tanah suci adalah panggilan jiwa. Fisik dan doa sudah disiapkan berbulan-bulan demi momen ibadah yang khusyuk dan sempurna. Tapi ada satu kecemasan yang sering disembunyikan. Bagaimana kalau tiba-tiba saya haid saat tawaf? Kepanikan muncul. Kamu mencari jalan pintas seperti suntikan penghenti haid sehari sebelum keberangkatan. Tapi amankah menunda siklus alami seinstan itu? Menunda haid bukan trik sulap. Menghentikan siklus hormon secara mendadak justru akan memicu perdarahan terus-menerus dan menghancurkan mood ibadahmu. Kuncinya bukan pada obat dadakan, tapi pada intervensi hormon yang terukur jauh sebelum hari keberangkatan. Di episode ini kita akan membongkar mitos dan fakta medis seputar menunda haid untuk ibadah. Tonton sampai habis karena pengetahuan ini akan menyelamatkan ketenangan ibadahmu. Kita akan bedah siklus 3 bulan, pemilihan obat oral, dan kedisiplinan jam minum obat. Ini adalah protokol medis agar kamu bisa fokus pada Sang Pencipta. Selamat datang di Women's Room, edisi persiapan haji dan umroh. Halo, ketemu lagi di Women's Room. Women's Rooms-nya Dr. House Clinic. Oke. Kita akan bahas seputar masalah-masalah wanita ya dok ya. Ya. Kali ini kita mau bahas wanita dan ibadah. Oke. Oke. Sekarang kan lagi udah mulai musim haji. Ya. Kalau umroh kan akan ada selalu, tapi yang besar adalah haji. Nah sekarang kita udah niat ibadah dengan tenang, tapi justru keganggu karena adanya perdarahan, gitu ya. Jadi masih banyak di luar sana wanita-wanita yang masih bingung, gimana nih caranya biar bisa ibadah dengan tenang tanpa diganggu oleh perdarahan. Gimana caranya menunda haid dengan benar, dan bagaimana kita memilih apa obat yang benar untuk menunda haid tersebut, gitu. Gimana dok? Apa yang harus diketahui oleh perempuan-perempuan di luar sana yang ingin beribadah lama loh, lumayan. Ada yang 1 bulan kan untuk beribadah di tanah suci. Nah biasanya dalam kurun waktu itu pasti akan ada yang namanya menstruasi. Jadwal menstruasi. Nah mulai kapan sih kita udah mulai harus memikirkan memulai untuk menunda haidnya? Oke, itu pas banget tuh pertanyaan. Jadi artinya untuk menunda haid untuk keperluan ibadah haji kah atau umroh, atau ada juga yang buat keperluan misalnya holiday ya. Oke. Itu juga tuh ditunda biar selama dia holiday artinya bisa artinya dengan pasangannya nggak terganggu gitu ya untuk melakukan intercourse. Jadi untuk menunda haid itu prinsipnya satu. Nggak bisa dadakan, nggak bisa tiba-tiba besok mau berangkat nih umroh atau mau berangkat haji langsung tuh baru datang ke dokter atau langsung tanya family atau tetangga, oh minum obat ini atau disuntik obat ini biar langsung berhenti gitu. Nggak ada tuh yang bisa dadakan seperti itu untuk menunda haid. Jadi idealnya adalah pastikan dulu misalnya gini, jadi harus tahu yang jelas pertama harus konsultasi ke dokter. Karena menunda haid itu nggak bisa sembarangan. Untuk obat atau pemilihan caranya itu juga harus disesuaikan. Ini kan buat jangka pendek lah intinya ya. Jadi harus yang idealnya tuh memang yang oral, yang diminum. Jadi kalau yang penggunaan kan sebenarnya pemilihannya banyak tuh, bisa lewat injeksi, ada yang lewat minum tadi, atau dengan pakai spiral yang mengandung hormon juga bisa juga. Bisa tuh. juga, ada juga kan gitu. Cuma kan yang idealnya untuk proses penunda haid itu adalah yang sifatnya tadi yang ideal itu yang oral tadi, ya kan? Jadi cara pil. Sementara pil ini banyak banget tuh, ya kan? Mulai dari sekarang malah udah sampai ada yang generasi keempat. Dari generasi pertama yang dulu udah populer dipakai, mungkin kalau disebut nama juga nggak pas juga ya. Kemudian
Ada juga yang pakai pil KB misalnya. Kemudian ada yang pakai suntik tadi, suntik KB itu biasanya kan. Kayak misal Depo-Provera tuh. Sebenarnya itu penempatan untuk menunda haid nggak cocok. Oke. Nah tadi untuk kapan nih sebaiknya mulai menunda haidnya. Jadi kalau misalnya seperti itu, pertama adalah gini, pergi datang ke dokter kan. Biasanya dokter nanti dilihat tuh kapan atau siklus haidnya seperti apa, dilihat jadwal siklus haid. Biasanya sama dokter dilihat 3 bulan terakhir tuh siklus haidnya. Terus ditanya lagi kapan mulai berangkatnya, ya kan? Jadi kalau kayak gitu biasanya kalau penggunaan obat-obat penunda haid itu idealnya bisa 7 atau 10 hari menjelang haid. 7 atau 10 hari menjelang haid berikutnya. Bisa dipakai. Jadi mulai minumnya 7 atau 10 hari menjelang haid kan gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung minum obatnya. Kemudian ya itu tadi prinsipnya karena ini obat hormon itu biasanya golongan progestin ya, golongan progesteron. Diminum harus dengan tepat waktu kalau namanya hormon. Jadi artinya tepat waktu benar-benar artinya kalau kan ada yang generasi pertama tuh minumnya ada yang per 12 jam, artinya benar-benar 2 kali dalam 1 hari. Jadi artinya kalau nanti minumnya jam 7 pagi, nanti harus minum lagi jam 7 malam. Itu harus tepat waktu. Kemudian ada lagi yang dosisnya 3 kali misalnya, artinya per 8 jam. Itu benar-benar tuh minumnya per 8 jam. Berarti sebenarnya ya kalau kita sudah niat akan beribadah ya, dan kita tahu sebagai perempuan bahwa salah satu yang mengurangi kenyamanan beribadah ya adanya menstruasi kan. Dari situ aja harusnya kita udah mulai prepare. Kan nggak ada yang nggak inget bahwa masih ya, kecuali kalau yang udah nggak mens ya dok ya. Jadi kalau selama masih menstruasi harus inget, wah nih harus ditunda nih menstruasinya. Nah mulai yang pertama bikin planning ke dokter dulu, benar ya? Bikin planning ke dokter karena nanti dokter akan menanyakan siklus menstruasinya. Ya, siklus menstruasi 3 bulan sebelumnya. Biasanya idealnya 3 bulan sebelumnya tuh. Idealnya gitu. 3 bulan sebelumnya. Biar ketahuan, ternyata siklus haidnya 28 hari misalnya atau 30 hari. Jadi itu gampang tuh. Karena gini, tujuan untuk menunda haid ini bukan diberhentiin haid ya. Artinya itu ditunda nih haidnya. Menunda haidnya, jadi bukan diberhentiin. Iya. Jadi nanti gimana caranya biar si hormonnya ini nggak jadi malah dikasih obat tuh malah nanti taunya berantakan. Jadi tujuannya gimana cara hormonnya tetap nggak terganggu secara yang jadi rusak jadi malah siklusnya gitu ya. Karena gini, ada pasien saya nanya nih ya, jadi malah sempet heboh juga tuh di sosial media ya. Dia dibilang nggak usah takut. Pokoknya nanti kalau misalnya buat nunda haidnya tinggal datang nih di Madinah atau di Mekahnya ada tinggal datang tinggal disuntik. Sampai makanya ada pasien nanya, dok emang ada obat yang buat berhentiin haidnya disuntik gitu ya langsung berhenti. Kayak gitu kan. Itu sempat viral tuh. Sampai saya bilang ya nggak ada yang tiba ujuk-ujuk disuntik tuh langsung berhenti sih haid. Biasanya emang obat suntik yang digunakan untuk menunda haid itu yang sering dipakai itu sebenarnya golongan ini juga kontrasepsi gitu ya. Ya Depo-Provera tadi ada yang terus ada Ciclovem yang buat 1 bulan atau yang buat per 3 bulan. Itu juga nggak bisa disuntiknya langsung pada hari itu gitu. Sementara udah di sana gitu untuk beribadah. Jadi artinya nggak bisa penggunaan obat penunda haid itu bisa cuma nggak tepat timingnya gitu. Jadi intinya sih sebenarnya ya kembali ke yang pertama tadi, udah tahu kita mau beribadah harusnya hal yang seperti ini direncanakan. Jadi gitu emang direncanakan benar-benar kita harus meluangkan waktu ya untuk ngurus ini gitu. Jangan terus tiba-tiba udah mau berangkat baru ingat, oh iya kayaknya ntar gue mens di pertengahan itu. Jadi jangan begitu, benar ya dok ya. Nah terus begini. Udah tahu nih harus ke dokter, dokter juga udah nanya. Nanti sebenarnya obat-obat untuk penunda haid ini apa aja sih? Kan tadi dokter udah nyebutin tuh jenis-jenisnya. Nah yang
mungkin yang saat ini ya, yang terbagus tuh harusnya gimana ya? Yang mana? Sebenarnya yang artinya yang ideal gitu ya, ideal. Satu yang ideal itu artinya ini kan buat jangka pendek. Jangan sampai mengganggu siklus hormonalnya benar. Nah, dulu ada namanya sekarang udah sampai yang generasi keempat. Dulu yang paling banyak dipakai yang generasi pertama. Generasi kedua, ketiga tuh jarang juga dipakai. Cuman sekarang ada yang terbaru, udah keluar nih generasi yang keempat. Ya, di mana generasi keempat ini kelebihannya jauh lebih mudah minumnya. Kalau dulu generasi pertama minumnya harus per 12 jam minimal, artinya harus 2 kali dalam sehari. 24 jam, Ya, 2 suka kali sehari. acak-acakan tuh kalau 2 Nah kali. ya, cuman sekarang yang generasi keempat tadi itu bisa tuh diminumnya cuma 1 kali sehari. Di jam Jadi yang sama. di jam yang sama tetap harus di jam Bagusnya yang apa? sama. Pagi, siang, malam? Kalau saya menganjurkan mendingan malam. Kenapa malam? Takutnya gini, karena kan dia harus diminum dengan jam yang sama, harus teratur. Namanya kita manusia kadang suka lupa. Kalau minumnya misalnya pagi atau siang, lupa nih harusnya dia minum nih pas pagi misalnya. Kebablasan biasanya nanti udah ketemu lagi pagi, jadi kelewat banyak, jauh banget waktunya. Tapi kalau minumnya malam, misalnya minum malam, selalu malam. Biasanya kadang suka ingetnya nanti pas pagi tuh. Kayak tadi malam belum minum. Jadi tuh kalau misalnya lupa, itu langsung minum. Minum tuh pas inget lagi kan. Berarti jadi tapi nanti yang malamnya harus minum lagi. Tetap harus oke, diminum yang malamnya gitu. Ya. Soalnya kalau minum pagi terus besoknya jadi pagi berubah dong Nah, waktunya. jadi lebih kadang gini nanti jadi tadinya mau menunda haid, nanti resikonya malah muncul tadi jadi spotting, banyak berdarah-berdarah, malah tambah bingung lagi. Oh itu gitu. resiko kalau kita minum Nggak bener, nggak teratur ya. Kayak tadi ya? penggunaannya juga nggak tepat tuh. Kalau misalnya penggunaan tadi dengan suntik, yang suntik tadi ya, biasanya apalagi kalau tadi tuh penggunaan tiba-tiba mendadak langsung disuntik aja, biasanya nanti hasilnya ya itu malah yang ada jadi berdarah-berdarah terus. Berdarah terus. Jadi karena nggak pas, karena dia harus adaptasi dulu gitu. Nah, biasanya kalau yang suntik, kalau ditanya sebenarnya boleh nggak bisa. Cuma biasanya penggunaannya 2 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya. Nggak mendadak juga. Nggak mendadak. Oke. Gitu. Sebenarnya kembali ke rule number 1 ya. Rule number 1-nya tadi pokoknya begitu kita tahu kita mau ibadah dan kita masih menstruasi, ketemu dokter dulu deh gitu ya. Ketemu dokter dulu, diskusi dulu yang benar ya kan. Habis gitu kita bikin perencanaan kapan minum obatnya. Terus baru nanti dokter juga ngasih pilihan obatnya. Betul ya dok ya? Karena gini karena obat-obat ini sebenarnya ada juga yang artinya pada ibu ini nggak boleh nih, ada kontraindikasinya. Oh jadi nggak boleh dong kita milih sendiri gitu nggak ya? bisa, misalnya ternyata dia pada orang-orang yang ternyata ada sakit gula, hipertensi, ya kan itu obat hormon, sebaiknya dihindari. Iya betul. Yang kayak gitu. Ada pertanyaan di TikTok. Assalamualaikum dok, usiaku 41 tahun, nikah udah 15 tahun, masih apa nih? Masih panjang garis 2 nikah. Oh mungkin masih berjuang kali ya. Oh, masih berjuang garis 2, nikah dari umur 25 tahun. Minta solusinya ya. Agak melenceng dari topik, tapi nggak apa-apa deh ya. Kita coba jawab. Ketemu Dokter Mufti. Jadi waalaikumsalam. Jadi ini umur udah 41. Sementara nikahnya udah dari umur 25. Jadi kurang lebih udah 20 tahunan dong. Ya kan? Betul. Jadi gini, kalau namanya ini kan disebut infertility. Ya kan? Infertility suatu keadaan pasangan yang udah menikah lebih dari 1 tahun, melakukan hubungan suami istri teratur tapi belum punya anak, itu dibilang infertility, belum pernah punya anak sama sekali, yang disebut primer. Nah ini kan mungkin yang primer nih. Nah udah 20 tahun lebih nih, jadi kalau seperti ini solusinya gimana? Harusnya kan terjadinya suatu kehamilan itu kan butuh sel telur yang sehat, butuh sel sperma yang sehat. Jadi harus kedua-duanya itu harus diperiksa dulu. Sekarang Bu Ayu ini udah pernah nggak periksa ke dokter? Artinya dicari nih, harus dicari penyebabnya gitu. Kedua belah pihak, gak cuma ibunya doang. Memang kalau yang perempuan harus berjuang bersama. Kalau yang perempuan memang pemeriksaannya itu banyak, kompleks.
Sebenarnya kalau yang laki-laki yang suaminya cuma satu, dilihat nih kualitas artinya analisa spermanya. Jadi kalau misalnya suaminya analisa spermanya bagus, ya udah konsentrasinya di ibunya nih. Dicari benar penyebabnya. Jadi kalau solusinya, apalagi umur udah 41 tahun, umur ini sangat krusial ya. Artinya udah pasti kalau udah umur 21 tahun, kualitas sel telurnya udah nggak sehebat Sebaik, waktu ya. masih umur 25, 30 tahun gitu ya. Jadi kalau kayak gini, kalau emang ini harus serius bener, dicari bener penyebabnya. Ya. Gitu. Terus mungkin ada pilihan kali juga ya kalau misalnya dengan usia 41 tahun ini mungkin ada pilihan untuk IVF mungkin. Untuk IVF kah ataupun untuk insem tetap harus dilihat ini kemungkinannya kan gitu. Dilihat nih keberhasilan kan ya. apalagi yang paling penting dicari ini penyebabnya apa sih? Apa dari perempuan apa nih problemnya? Apa hormonalnya kah? Ya kan, taunya memang apalagi hampir banyak banget kasus-kasus infertility karena PCOS ya. Udah cukup populer banget. Ternyata kalau PCOS kalau ibunya disiplin, itu sebenarnya butuh cuma disiplin aja, artinya nggak perlu sampai IVF tuh. Yang penting butuh disiplin tadi, dietnya, olahraganya, sama minum obat. Kalau PCOS biasanya ovulasinya nanti udah bagus, teratur, biasanya bisa hamil gitu. Oke, nih sekarang kita belum ada pertanyaan lagi kan ya? Kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjut lagi. Kembali ke topik awal ya. Kembali lagi yang tadi kita udah ngomongin pertama ketemu dokter, habis itu ntar kapan mulai minum obatnya juga tadi dokter udah jelaskan ya. Pemilihan obatnya juga tadi yang ideal, bukan yang ideal, yang terbaru kali ya, yang 1 kali sehari gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita nggak tahu cara, lupa nih siklus mens berantakan banget, Terus? Kan sering tuh kayak gitu. Kalau dokter nanya jadwal menstruasi 3 bulan sebelumnya berapa aja, jangankan 3 bulan dok, yang kemarin aja udah lupa. Nah kayak gitu gimana tuh dok? Jadi artinya gini, kalau sampai lupa apa segala macam, bisa aja sebenarnya yang apalagi yang generasi yang terbaru sekarang, yang generasi keempat yang isian normogestrel asetat ini, sebenarnya prinsipnya kapan aja boleh diminum. Kapan aja. Nah, cuman artinya tetap tuh diminumnya harus dengan jam yang sama. Nanti sambil akan lebih idealnya lagi kalau sempat kontrol ke dokter obgyn, nanti bisa dilihat tuh ketebalan dari si dinding endometrium di dalam rahim itu bisa ketahuan tuh, oh ternyata seperti ini, bisa tuh langsung diminum aja langsung nanti obatnya itu gitu kan. Sama yang penting gini, nggak semua perempuan langsung bisa menunda, kadang suka ada spotting kayak gitu ya. Itu nggak usah panik dulu gitu. Kalau spottingnya cuman beberapa hari habis itu berhenti, nggak apa-apa tuh, lanjut aja terus dosisnya 1 kali 1. Tapi kalau ternyata misalnya udah masuk 5 hari, kok spottingnya tambah agak banyak, itu bisa tuh dosisnya dinaikin jadi 2. Walaupun obat yang harusnya diminum sekali sehari. Ya, tapi tetap jadinya kalau 2 kali tetap per 12 jam jadinya. Oke. Nah gitu ya. Kalau misalnya juga ternyata makin banyak misalnya, itu bisa juga tuh. Kemungkinan dosisnya bisa dinaikin, bisa sampai 3 kali. Artinya per 8 jam nanti. Oke. Jadi dengan obat yang sama. Cuman jangan takut juga. Kadang ada yang kalau namanya misalnya menunda haidnya udah diminum 7 hari misalnya, tapi kalau masih keluar spotting, ya hari ke-8. itu jangan takut, oh ini tandanya kita nggak bisa ibadah dong. Itu kalau udah seperti itu boleh, tetap boleh bisa. Artinya dibersihkan aja, ambil wudhu lagi, lanjutin ibadahnya. Oh oke. Gitu. Dok, ada yang nanya nih dari Ayu Syaf. Dokter mau izin bertanya, jika menstruasinya singkat, cuma 4 hari, lalu siklus untuk mensnya melebihi 30 hari dan nyeri sekali, apakah normal atau seperti apa dok? Terima kasih. Jadi menstruasinya cuma 4 hari, tapi siklusnya panjang, itu melebihi dari 30 normal hari. Gak tuh? Sebenarnya kalau siklus haidnya masih di 30 hari atau kadang ada sampai 35 hari itu masih normal. Terus lamanya juga masih 4 hari,
itu masih normal. Apalagi kan nih usianya udah masuk 40 tahun. Biasanya kalau masuk usia 40 tahun itu udah ada tuh masuk fase dibilang perimenopause tadi, perimenopause. Jadi kalau udah masuk fase-fase kayak gitu udah mulai tuh yang namanya hormon progesteron udah mulai turun. Biasanya itu tuh haidnya yang tadi masih datang sih setiap bulan, cuman tadi jumlahnya yang mulai berkurang. Jadi kayak gitu. Jadi artinya itu sih masih dalam batas normal. Oke, hitungannya masih normal ya, Ya, Dok, normal. Enggak, jadi prinsipnya sebenarnya gini. Apa sih yang terjadi perempuan itu menstruasi kan gitu. Terus kenapa pakai ditunda haidnya kan? Tunda itu kan dikasih progestin tuh. Golongan progesteron ya. Apalagi nih golongan yang generasi keempat ini itu emang kelebihannya salah satunya bisa dia tidak mengandung anti-andrenya. Jadi biasanya orang-orang minum obat-obat progestin itu suka jerawatan, ya kan? Terus jadi gemuk. Nah ini salah satu kelebihannya juga, dia nggak bikin jerawat, nggak bikin tambah gemuk gitu. Nah itu juga. Terus jadi artinya juga kenapa terjadi menstruasi dikasih progesteron ini, tujuannya gini, itu kan ditunda tuh. Gimana caranya si penebalan dinding endometrium tadi yang tebal itu tetap dipertahankan biar nggak luruh. Biar nggak terjadi menstruasi. Pertanyaannya lagi, sampai kapan sih sebenarnya obat penunda haid ini diminum gitu kan? Sebenarnya diminum sampai ya dia ibadah di sana cukupnya. Misalnya kalau yang cuman umroh nih, kadang-kadang kan kalau umroh ini cuman antara 9 harian gitu ya. Ya kalau misalnya dia udah cukup nih kan biasanya seminggu sebelum dia berangkat tuh dari diminum atau 10 hari. Nanti kalau di sana dia 9 hari udah cukup nih ibadahnya, udah stop aja tuh obatnya. Stopnya pas udah selesai ya, artinya ibadah. Udah selesai ibadah, misalnya udah cukup nih ibadahnya. Baru udah mau pulang misalnya, udah stop aja. Biasanya 2 atau 3 hari pasca stop obat atau maksimal kadang di hari kelima tuh biasanya udah mens lagi, berdarah lagi. Terus jangan panik, biasanya berdarahnya juga kadang suka jadi lebih banyak. Karena tadi tuh kan ditunda tuh penebalan dinding si endometrium jadi tambah tebal kan. Biasanya kadang darahnya juga jadi. Nah kalau naik haji yang 1 bulan berarti minum obatnya ya 1 bulan? selama dia ibadah di sana nggak masalah. Yang penting tadi tuh asal minumnya memang sesuai aturannya, yaitu tepat waktu gitu. Iya. Ya, kadang-kadang yang sering memang bener Dok, yang sering itu justru udah ngerasa minum obat ya, kok malah tetap mens gitu, ya kan? Ya kan, terus panik deh, mesti gimana? Berarti yang seperti dokter bilang tadi ya, yang tadinya 1 kali bisa aja dinaikin dosisnya. Jadi 2 kali, jadi per 12 jam. Atau ternyata masih bisa dinaikin sampai 3 kali. Perlu minum obat-obat anti perdarahan juga nggak? Sebenarnya sih kadang kita dokter-dokter obgyn nih kalau misalnya ini kadang untuk ini kadang suka dikasih juga tuh obat-obat anti perdarahan. Cuma sebenarnya sih nggak mutlak juga ya, nggak signifikan. Karena ini hormonal juga. Karena kan hormonalnya yang ditunda berarti. Ditunda haidnya. Ya, bukan diberhentiin gitu. Bukan diberhentiin tapi ditunda. Terus atau nggak ada lagi yang obat-obat yang bukan obat, spiral. Spiral yang digunakan juga buat kadang buat bukan menunda haid, sebenarnya nggak pas buat tunda haid. Cuman spiral ini kalau dipakai biasanya si perempuan jadi nggak haid. Biasanya karena si spiral ini mengandung si progesteron tadi tuh. Biasanya dipakai untuk perempuan-perempuan yang punya misalnya miom. Atau misalnya ada juga pasien saya ini, kebetulan suaminya itu karena kerjanya di luar kota atau di luar negeri, kadang pulangnya juga cuma 2 minggu misalnya. Taunya pas pulang istrinya taunya lagi mens. Jadi kan nggak bisa dia melakukan hubungan suami istri. Makanya gimana nih Dok caranya biar suami datang saya tetap artinya haidnya dibilang diganggu lah, ditunda juga gitu kan. Berarti dischedulin suami pulang, schedule-nya. Nah makanya kalau dengan yang spiral tadi yang mengandung hormon itu biasanya karena tidak haid tuh. Kadang ada haid juga cuma sedikit bener. Kadang pakai itu juga gitu. Tapi kalau ditanya spiral ini bisa nggak digunakan cocok nggak digunakan untuk menunda haid? Nggak cocok. Nggak pas gitu. Oke. Walaupun jadi nggak mens tapi tidak pas. Sama halnya kayak tadi tuh kita suntik yang Depo-Provera tadi, boleh nggak buat menunda haid?
Atau bisa nggak? Bisa, cuma tapi nggak nggak cocok. cocok. Timingnya nggak pas gitu kalau itu Oke. dipakai gitu. Bentar, nah ini ada lagi yang Hmm. nanya dari Ria. Oke, Dok, jika gejala perimenopause berat, ada insomnia dan anxiety, solusinya apa? Oke, biasanya itu khas tuh orang perempuan-perempuan yang udah masuk ke fase perimenopause karena yang mulai terganggu, yang mulai turun benar itu si progesteron. Khas gejalanya itu tuh gangguan tidur, terus karena tidurnya enggak karena terganggu kan, udah tuh mulai cemas lah, moodnya swing banget segala macam. Antisipasinya gimana untuk mengatasi itu kan? Biasanya tuh suka salah kaprah tuh, yang ada datangnya pergi kemana nih? Karena kan udah mulai mentalnya dia karena stres juga jadinya perginya ke dokter psikiatri. Akhirnya dikasih lah obat-obat penenang, antidepresan segala macam. Jadi nggak dapet tuh ininya poinnya gitu untuk penanganannya. Jadi kalau kayak gitu baiknya ke dokter obgyn. Terus idealnya adalah dicek hormonalnya, dilihat gimana hormon-hormon reproduksinya ya, estradiolnya, progesteronnya. Biasanya kalau kayak gitu udah tinggal diterapi hormon progesteron aja dulu. Biar lebih kalem. Biar lebih itu tadi. Tenang. Nanti awalnya jadi tidurnya jadi enak lagi. Terus nanti juga jadi lebih tenang, moodnya juga jadi enak. Terus belum lagi yang hot flush-nya tuh. Hot flush-nya ganggu banget tuh. Iya. Jadi kayak gitu ya. Ini kadang-kadang Dok melenceng ya dari yang pembahasan si obat-obatan untuk penunda haid. Kita perempuan tuh even nggak notice bahwa kita udah masuk ke fase perimenopause gitu ya kan. Sehingga kita pikir ya let's say misalnya umur baru 40 gitu. Terus memang kerjaan lagi hektik-hektiknya dan emang stres. Jadi kita suka salah baca situasi. Ini emang stres karena pekerjaan atau karena perimenopause. Jadi sebenarnya mulai usia berapa sih kita udah mulai harus warning bahwa mungkin ini adalah gejala perimenopause? 40 tahun. Hitungannya mulai dari usia 40 tahun. Kan biasanya gini, orang haidnya masih teratur kok. Emang masih teratur, cuman tadi tuh jumlahnya yang mulai sedikit lah. Karena tadi si hormon yang mulai terganggu turun bener tuh yang hormon progesteron. Sementara hormon si estrogen itu masih fluktuatif. Jadi kadang-kadang tiba-tiba turun, kadang-kadang naik, ya itu gitu. Makanya haidnya masih datang dia setiap bulan gitu. Oke. Kadang mulai tuh udah mulai agak hormon estrogen mulai agak turun banget, mulai tuh 1 bulan nggak datang, nanti datang lagi. 2 bulan nggak datang, nanti masih datang lagi. Tapi belum, kan perimenopause itu suatu kondisi transisi ya sebelum terjadi kalau masuk ke fase menopause. Ya, benar, soalnya ya seperti yang saya bilang tadi, jadi belum bisa baca situasi gitu loh. Ya kan rasa umur 40, kayaknya menopause masih lama gitu kan. Even kita juga nggak notice kan katanya perimenopause itu masih 10 tahun lagi. Benar, dari perimenopause ke menopause ada sampai 10 tahun malah ada sampai 15 tahun kemudian baru dia menopause. Terus kita sekarang moodnya udah mood swing, susah tidur, depresi, segala macam, dan kerjaan di kantor memang banyak atau anak lagi banyak ulah. Kok kita bisa mikir wah ini perimenopause, kan kadang-kadang kita nggak nyambungin ke situ gitu loh. Berarti kayak yang tadi Dokter Mufti bilang, kalau udah mulai kepala 4 sebaiknya udah mulai dipikirkan jadi bahwa jangan ini mikir wah nih karena stres kerjaannya apa tadi itu bisa tapi karena kan pengaruh dari hormon. stres kerjaan juga bisa bikin Benar, ya, tambah gitu ya. memperberat gejala perimenopause ya Dok ya. Jadi ya pokoknya intinya perempuan ya kalau usia udah 40 udah mulai dipikirkan satu kondisi yang disebut perimenopause. Benar ya Dok ya? Oke. Mungkin dokter bisa tekenin lagi gejala perimenopause biar pada nggak salah nih dari jurusan. Ibu Ria tuh. Ini beneran nih, betul saya pasien jiwa jadinya Dok. Iya, karena dianggapnya depresi atau anxiety karena emang gitu kan. Si perempuan yang mengalami di fase perimenopause itu kadang nggak ngerti ini sebenarnya saya kenapa sih nih. Kadang pasangannya si suami juga bingung nih. Karena ngelihat istrinya tiba-tiba kok baper, ya, mood swing lah ya mood swing, tiba-tiba nangis, tiba-tiba seneng nggak jelas, jadi kayak gitu tuh, terus susah tidurnya banget, nggak bisa konsentrasi di kerjaannya gitu.
Dok, kalau lagi perimenopause kan berarti kan siklus haidnya juga udah berantakan. Terus kita ditambah lagi dengan kita mau naik haji gitu bro. kan. Terus masuk hormon-hormon ini. Itu ntar kira-kira memperberat gejala perimenopause-nya nggak ya? Sebenarnya enggak. Jadi intinya makanya harus dikonsultasikan dulu ke Ya, jangan dokter. sembarang minum lah Jadi ya jangan sembarang intinya. minum, jangan sembarang nih cocoknya kan nanti dokter yang bisa tahu milihnya. Nih untuk pemilihan pemilihan si untuk menunda haidnya tadi, dokter yang bisa menentukan gitu, yang pas apa gitu. Ya, sebenarnya sih kuncinya adalah kadang-kadang kita tuh suka saking sibuk ngurusin yang lain ya, malah lupa urusan menunda haid. Itu sih yang paling sering. Jadi giliran udah mau umroh atau udah mau berangkat haji, baru tiba-tiba minta, bener sih, udah bener ke dokter gitu loh. Ke dokternya udah bener, tapi dadakan gitu. Jadi dokternya disuruh jadi tukang sulap gitu kan, nyulap dia untuk tidak haid. Jadi pakem yang pertama kembali lagi yang tadi dokter Mukti bilang, betul ke dokternya, tapi ya jangan dadakan juga ya dok ya. Jangan dadakan, nggak ada yang instan. Berapa hari tadi sebelum mens? Minimal antara 5 atau 7 hari. Sebelum mens berikutnya ya, seminggu Atau, sebelum jadwal mens kita gitu kan. Yang penting gini, udah tahu mau berangkat haji misalnya nih, itu sebaiknya sebulan sebelumnya udah konsultasi aja ke dokter. Atau kan konsultasi kita ke dokter. juga Jadi nanti sama ya? dokter juga, oh nih nanti sebaiknya nanti mulai minum obatnya dikasih tahu kapan dan apa nih yang cocok obat yang harus diminum. Ya karena kan mau naik haji atau mau umroh pun juga nggak mendadak ya. Kita udah bisa mulai nyatet siklus menstruasi kita 3 bulan sebelumnya. Benar. Gitu. Itu yang mesti diulang-ulang kali diingetin ke perempuan-perempuan di luar sana. Berarti kalau dia mau naik haji kan kadang-kadang kita setahun sebelumnya aja udah dikasih tahu ya. Tahu. Jadi kita udah nyatetin siklus menstruasi 3 bulan sebelumnya gitu. Jadi ya. udah tahu. Jadi emang balik lagi untuk menunda haid ini nggak ada yang instan. Jadi harus pergi dulu dikonsultasikan ke dokternya, kemudian pemilihan obatnya yang tepat, kemudian gimana cara penggunaan obatnya, cara minumnya, waktunya ya itu tadi. Jadi nggak bisa yang harus dadakan kayak gitu. Tapi sih udah Karena ada. gini, sifatnya juga nggak sangat individual benar, artinya di ibu yang satu ini belum tentu sama dengan ibu yang lain gitu. Ya intinya sih sebenarnya dengan udah adanya obat penunda haid yang diminum 1 kali sehari itu udah benar-benar kebantu banget ya. Yang paling penting juga tujuannya kan bukan sekedar nggak haid nih, tuh gimana tapi ibadahnya tuh jadi lebih tenang. Yang paling penting lah tubuhnya tuh jadi lebih stabil karena hormonnya balance jadinya, bener gitu, nggak jadi tambah out-outan. Iya, ntar taunya lagi naik haji atau umroh mood swing. Nah, mood swing malah. Jadi sebenarnya ada 3 hal penting nih ya, yang kalau kita garis bawah, kita stabilo ini. Yang pertama konsultasi sebelum berangkat. Kemudian jangan pilih metode yang instan tapi artinya yang pengennya langsung berhenti tuh haidnya. Kemudian dipahami bahwa setiap tubuh itu berbeda setiap orang gitu ya. Jadi yang kita cari itu bukan hanya si solusinya, tapi solusi itu yang harus yang tepat dan juga aman. Itu yang paling penting. Kita boleh membahas obat yang kita pakai 1 kali sehari nggak di sini? Boleh, ya itu tadi. Soalnya, kan generasi keempat tuh. Ya, dia itu tadi tuh kelebihannya karena dia tidak efeknya nggak ada yang anti adrenergic ya, kayak misalnya itu tuh orang jadi jerawatan, terus juga bikin gemuk, itu juga, terus juga penggunaan jauh lebih mudah, lebih simpel ketimbang yang generasi sebelumnya.
Ini apa namanya, kalau di sini dibilang ada buku sakunya buat nyatet-nyatet, itu fungsinya buat apa ya? Sebenarnya itu tadi tujuannya kan ngelihat siklus haidnya tadi. Oh, Jadi jadwal berarti udah siklus mulai haidnya dikasih. Berarti konsultasi ke dokter, nanti dokter yang akan memberikan buku panduan begitu? Iya enggak, artinya tadi dokter kan udah tahu nih siklus haidnya berapa, tanggalnya berapa. Jadi dikasih tahu nanti, oh nanti minumnya mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, dosisnya berapa. Jadi emang gitu. benar-benar Jadi teratur ya. harus Jadi teratur. udah kayak emang apa ya, kayak SOP cara minum obatnya pun dijelasin gitu. Oke. Ya, tapi ini jauh lebih simpel ketimbang harus minum 3 kali sehari Ya sih. kan kadang, ya sekarang gini, orang sehat disuruh minum obat. Iya, betul. Ya kan males banget kan. Apalagi sampai 2 atau 3 kali. Itu yang bikin kadang suka lupa, sementara obat hormonnya harus tepat waktu kan. Kalau ada yang lebih simpel, kenapa enggak Iya, gitu ya. 1 kali itu udah 1 paling kali itu simpel udah sih paling simpel. rasanya. Soalnya kadang-kadang kita juga apa ya, namanya juga lagi ibadah, terus tiba-tiba mesti minum obat 3 kali sehari ya. Itu kan. Pasti lupa, kebanyakan lupa, bukan Kadang pasti lupa, kebanyakan lupa. Suka lupa. Gitu. Sekarang masih seputar haid, tapi bukan untuk naik haji atau umroh ya. Dari ini Ibu Gaung Tona. Ya, pertanyaannya, Dok maaf di luar tema, udah minta maaf duluan. Untuk haid tidak teratur pasca keguguran, itu faktornya apa ya Dok? Enggak teraturnya gimana? Apa soalnya gini, ada namanya efek samping pasca dikuret. Malah abis selesai dikuret gak datang-datang haid. Habis dikuret malah nggak haid? Nggak datang-datang haid. Oke. Itu ada salah satu komplikasi apabila misalnya kuretnya terlalu dalam. Ya. Oh, oke. Jadi kalau masih di pasca keguguran tapi terus haidnya nggak teratur. Kalau misalnya nggak teraturnya cuman jadi sedikit atau misalnya kok terlambat 1 bulan, itu masih oke. Cuma kalau udah lebih dari 3 bulan terlambatnya, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, dikontrol, dilihat. Kuretnya Bisa. terlalu dalam. Oke. Itu dibilang Asselman syndrome. Asserman syndrome. Oke. Ada yang bertanya lagi nih Dok, dari RZ Clinic. Dok, kalau ada gejala CA mame, aman nggak minum obat penunda haid? Nah itu dia. Jadi kan kalau pada kanker payudara itu adalah salah satu kontraindikasi untuk minum obat-obat hormonal. Cuman memang ada beberapa, kadang makanya harus konsultasikan ke dokter. Kadang yang generasi keempat ini itu salah satu juga efeknya karena lebih minimal ke sana, masih ada diperbolehkan gitu, tapi tetap harus dikonsultasikan dulu ke dokter sama dilihat untuk kondisi dari kanker payudaranya itu sendiri. Cuman memang pada orang-orang dengan kanker payudara itu adalah sangat harus hati-hati benar untuk penggunaan obat-obat hormonal. Oh, oke. Misalnya Dok, ya, dia ada riwayat dulu kanker payudara dan mungkin sudah dioperasi, udah kemo, udah remisi segala macam, terus mau naik haji, saran dokter baiknya bagaimana? Biasanya sih kalau udah kemo, udah apa segala, biasanya haidnya udah terganggu juga. Udah nggak haid juga. Tapi kalau ditanya konsultasi dulu tetap juga konsultasi kali ya. dulu juga. Kalau ternyata setelah itu taunya dia udah datang siklus haidnya lagi, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokternya untuk penggunaan obat-obat hormonal untuk menunda haidnya. Ya, karena biar bagaimanapun juga pengennya selama ibadah itu nggak ada yang ganggu lah gitu. Ya artinya kan, benar konsentrasi, mau ibadah khusyuk biar lebih khusyuk kan. Benar. Ada yang nanya, namanya Dini Asyif. Dokter punten mau nanya, mama saya mau berangkat haji, kloter keberangkatan awal bulan depan. Obat penunda haidnya bisa langsung konsumsi 1 tablet atau perlu USG dulu? Jadi kalau seperti ini, makanya jadi nggak cukup dengan, jadi lihat dulu siklus haidnya kapan. Siklus haidnya kapan, terus siklusnya berapa hari, kemudian jadi ketahuan tuh kapan idealnya mulai minum penunda haidnya.
Ya. Jadi emang sebaiknya dikonsultasi ke dokter. Terus kalau perlu USG kan udah pasti kalau nanti datang ke dokter kebidanan, pasti sama dokternya di USG tuh. Apalagi kalau misalnya ternyata mamanya haidnya nggak teratur. Dengan di USG bisa ketahuan tuh nanti. Misalnya lihat ketebalan dari si endometriumnya. Oh ya udah nih, kata dokter udah bisa nih. Misalnya berangkatnya kan katanya awal bulan kan. Ini sebenarnya kan udah di hampir akhir. Iya. Udah hampir bulan kan. Awal bulan mah tinggal 2 hari lagi. Ya, Sekarang artinya kalau misalnya nanti di USG ketahuan ketebalannya, dokter bisa udah nih langsung minum aja obatnya. Bisa aja kalau misalnya ini kata dokternya biar ketebalannya tetap terjaga gitu ya. Taunya dosisnya bisa langsung dinaikin misalnya. Bisa langsung artinya per 12 jam gitu atau per 2 tablet sekali minum. Jadi artinya nanti bisa dinilai lebih jelas lagi tuh. Ya. Apalagi sampai di USG. Ya. Jadi intinya sih ya, buat jaga-jaga biar aman, better ke dokter dulu. Konsultasi. Terus kalau perlu di USG dilihat ketebalan rahimnya, baru deh nanti diatur obatnya, gitulah ya. Kalau ada pertanyaan lagi misalnya gini, boleh nggak kalau kayak gitu langsung misalnya disuntik aja? Karena males nih, takut lupa-lupa minum obatnya. Idealnya boleh nggak disuntik nih karena bulan depan mau berangkat. Udah mau berangkat. Sebaiknya malah jangan tuh. Oh, itu bisa jangan. Tuh tiba-tiba malah biur berdarah nanti. Ya, saya nanya, halo dok, mau tanya, kalau haidnya udah mulai 2 bulan sekali itu udah masuk perimenopause, perlu penunda haid juga nggak? Jadi kalau haidnya udah mulai nggak teratur, ini umurnya nggak disebutin ya? Enggak. Artinya bisa aja. Cuma kan taunya umurnya misalnya masih usia-usia yang produktif banget nih, masih 30 tahun misalnya. Bisa aja ternyata haidnya 2 bulan nggak datang atau 3 bulan nanti datang lagi. Taunya faktor ibunya obes misalnya. Tuh bisa kan kayak gitu. Kan gangguan di hormonal juga tuh. Misalnya pada kasus-kasus PCOS misalnya. Kan bisa kayak gitu kan. Belum tentu dia masuk fase di perimenopause. Iya. Jadi kalau ditanya perlu penunda haid nggak? Ya tetap perlu. Justru unpredictable ya. Karena nggak ketahu siklus haidnya nggak jelas. Oke. Terus kalau ada pertanyaan lagi nih dok, ya, nah ini namanya lumayan nih. Novita Fitra Tunisa. Dok, kalau orang dengan miom apakah aman konsumsi terapi hormon? Oh justru gini, kalau dibilang aman, karena gini, miom itu ternyata dari beberapa literatur 70% akibat karena hormon. Akibat karena apa sih? Estrogen yang terlalu dominan. Makanya biasanya kan kalau orang ada miom nggak ujuk-ujuk langsung terapinya harus dioperasi. Ada tuh di lini pertamanya biasanya diterapi dulu pakai hormonal tuh. Itu dikasih obat-obat anti estrogen, dikasih progesteron. Jadi aman, bagus justru oke ya. Memang ada tempatnya dikasih itu gitu. Orang yang penderita miom. Soalnya bayangannya tuh kalau udah namanya udah ada miom ya orang harus taunya, operasi. Ya, satu operasi, kedua orang kan selalu berpikir orang berpikir kalau ada miom itu kan berarti gangguan hormon. Dikasih hormon ya tambah keganggu dong gitu. Ternyata nggak begitu ya dok ya. Nggak begitu. Oke, miom. Jadi kalau kita balik lagi untuk menunda haid, karena kalau kita salah atau itu tadi tuh dosisnya lah atau yang pemilihan obatnya nggak pas, yang terjadi apa? Hormonnya malah jadi nggak stabil. Iya, jadi malah tadinya mau nunda haid malah taunya datang jadi berdarah-berdarah malah ya kan gitu. Atau muncul spotting malah jadi nggak tenang ibadahnya kan, ganggu gitu. Kalau kita nggak siapin dengan benar-benar main asal-asalan aja minum obatnya juga nanya sana sini aja, yang sering terjadi kan yang kayak gitu. Nah nanti giliran udah berantakan baru deh panik ya nanti kan? Disalahin malah dokternya lagi jadi kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita mau menghimbau kali ya bahwa pada perempuan, ibu-ibu atau mungkin yang belum ibu-ibu, mungkin dia belum menikah tapi udah mau dapat giliran naik haji gitu, tolong istilahnya jadwalkan yang benar gitu ya, direncanakan dengan benar untuk minum obat penunda haidnya ya, direncanakan dengan benar kapan ketemu dokternya, benar ya dok ya.
Jadi jangan udah mau berangkat terus tiba-tiba nodong dokternya minta dikasih obat, terus minta disuntik lagi ya biar itu. Jadi karena nggak mau repot. Kalau minum kan harus gitu. tiap hari gitu kan. Dan sebenarnya dokter juga perlu mengedukasi ya, perlu mengedukasi cara minum obatnya, waktu minum obatnya, terus nanti kalau taunya ada berdarah-berdarah mesti gimana, benar ya dok ya? Tujuannya kan sekarang ini kan juga mau edukasi nih, karena banyak banget yang masuk nanya, ya itu tadi tuh salah satunya yang sempat viral juga katanya di sana di entah di Mekah atau di Madinahnya, nggak usah takut kalau misalnya berdarah tinggal datang nanti tinggal disuntik gitu, langsung berhenti tuh haidnya gitu. Iya. Mesti tahu tuh apa tuh yang disuntik, dan bisa sampai sana nggak berani nanya, orang nanya yang mesti pakai bahasa Arab. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ini ada yang sebenarnya obat yang generasi yang terbaru ini yang keempat ini kan tadi tuh minumnya sebenarnya ada yang dibilang idealnya kapan sih? Idealnya tuh ya, kalau tahu misalnya masuk di hari keempat atau kelima haid misalnya tanggal 1 mulai haid, ya itu hari keempat atau kelima itu minum aja tuh obatnya. Kalau kita boleh sebut nama obatnya Novenil ya, minumnya sehari sekali itu mulai di hari keempat atau kelima tuh, minum dengan jam yang sama setiap hari selama ibadah di sana. Kayaknya ada yang nanya lagi tuh, Vini nanya, dok mau nanya, saya pasien endometriosis, udah 2 tahun minum Dinoges ya. Dinoges kalau umroh perlu penunda haid apa enggak? Sebenarnya Dinoges itu juga golongan progesteron. Tapi kalau ditanya ini bisa nggak buat menunda haid? Sebenarnya bisa, tapi ini nggak pas. Cuman biasanya orang minum Dinoges ini biasanya nggak haid juga. Oke. Jadi gini, pasien-pasien dengan endometriosis itu kan adalah suatu keadaan di mana si jaringan endometriumnya bukan di tempatnya, nah gitu. Biasanya keluhannya itu haidnya yang sakit banget, artinya sakitnya itu setiap dia mens kesakitan. Pokoknya sampai dia takut, misalnya gini, dia tahu jadwal haidnya tiap tanggal 5 misalnya, itu dia tahu nih sebentar lagi gue mau haid, itu udah takut, udah stres. Karena waktu dia haid itu sakitnya luar biasa, sampai nggak bisa melakukan aktivitas. Kemudian terpaksa emang harus minum analgetik yang anti sakitnya. Biasanya pada kasus-kasus endometriosis tuh estrogennya terlalu tinggi, makanya dikasih tuh obat-obat progesteron untuk menekan si estrogennya tadi. Tadi tuh salah satu Dinoges tadi itu fungsinya untuk menekan si estrogen. Biasanya pasien-pasien yang minum obat buat endometriosis ini biasanya tidak datang haid. Memang. Cuman kalau misalnya ternyata udah minum obat ini dia ternyata memang nggak datang haid, ya udah nggak perlu lagi nunda haid, cukup itu aja ini minum. Jadi terusin aja Dinogesnya. Biasanya kan tuh diminumnya juga dengan jam yang teratur juga tuh. Biasanya kan 28 hari hitungannya minum terus, nanti udah habis lanjut terus diminum tuh. Biasanya dievaluasi 3-6 bulan tuh minum obat itu gitu. Sebenarnya masih banyak pasti ya masalah-masalah seputar haid, endometriosis, miom dan lain-lain. Apalagi terapi-terapi hormon ini masih banyak di luar sana yang berpikir ketika kita bicara tentang hormon itu hubungannya sama kanker. Ya selalu takut gitu kalau udah bahas hormon dikasih, pokoknya dok saya nggak mau deh dok kalau udah hormon-hormon takut kena kanker gitu. Sebenarnya kalau kita mau kapan sih dokter itu ngasih terapi-terapi hormon tuh kondisi apa aja sih dok? Ya itu kondisi apalagi tadi tuh kalau kita cerita masuk ke fase perimenopause ataupun yang sudah menopause. Prinsipnya kan gini, semua perempuan nggak bisa menghindar dari namanya fase menopause. Cuman yang paling ditakutin gimana kalau nanti udah masuk di fase menopause itu, yang takut nanti si hormon yang reproduksi tadi estrogen, progesteron yang terlalu turun drastis, yang resikonya nanti ke kardiovaskuler, misalnya kena serangan jantung, dia stroke nanti, atau bisa osteoporosis misalnya, tulangnya jadi rapuh. Sekarang gimana caranya? Ya itu udah belum lagi stresnya lagi. Itu gimana caranya sekarang nggak usah takut untuk terapi hormonal. Tujuannya itu tadi, gimana caranya pada waktu masuk di fase perimenopause, menopause itu udah siap
ya artinya tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Jadi jangan sampai kayak yang nanya tadi tuh ya, sampai anxiety dan Anxiety, lain-lain. sampai harusnya pergi. Jadi bergantung banget tuh sama obat antidepresi. Yang ada dengan minum obat-obat itu yang lama, justru gejala-gejala yang perimenopause jadi tambah berat. Berat jadinya. Oke. Soalnya istilahnya penyebabnya malah nggak dibenerin gitu kan. Penyebabnya karena gangguan hormonal, tapi yang dikasih antidepresan. Baik. Oke. Seiring dengan berjalannya waktu, Dok ya, jadi kita mungkin nanti kita pasti akan masih bahas banyak soal masalah perempuan. Karena Women's Room-nya Dr. House ini emang wadahnya untuk ngebahas semua seputar perempuan ya. Tapi hari ini kita akan bikin satu kesimpulan bahwa ketika nanti para perempuan di luar sana mau umroh ataupun naik haji, ya, luangkan waktu, persiapkan untuk benar-benar menunda haid. Menunda ya dok ya? Menunda, bukan diberhentiin ya? Bukan memberhentikan haidnya, jadi mempersiapkan waktu untuk bertemu dengan dokter, berkonsultasi. Benar ya dok? Karena tadi dokter bilang kan personalize ya? Personalize banget. Ya, pemilihan obatnya juga nggak bisa sama dengan yang lain, jadi benar-benar personalize. Jadi kita nggak bisa mencontoh obat yang sudah diminum oleh orang lain diaplikasiin ke diri kita. Jadi jangan sampai menyesal ketika nanti kita beribadah, malah dapat haid di sana. Begitu. Dokter ada closing juga buat teman-teman perempuan di luar sana? Jadi yang penting itu tadi. Jadi namanya menunda haid ini tadi balik lagi bukan diberhentiin haidnya, tapi tujuannya untuk ditunda. Tujuannya biar nanti hormonnya tetap stabil gitu ya. Kemudian tadi pemilihannya harus benar-benar pas. Kalau ditanya macamnya memang banyak, mulai ada yang suntik kah, ada yang tadi pakai spiral, atau sementara golongan yang untuk pilnya udah sampai generasi keempat. Jadi untuk pemilihan itu semua harus dikonsultasikan ke dokternya. Mungkin itu sih. Itu oke. Terima kasih Dokter Mufti. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bisa membantu teman-teman perempuan yang mau beribadah ya. Selamat beribadah haji, insya Allah jadi haji mabrur ya hajinya, dan doain kita biar ikutan bisa naik haji juga. Ya, oke, terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.